Sekilas balik, saat Jiho dan mantan istrinya bercerai, mantan istrinya merasa puas karena Jiho yang mengaku bersalah atas perceraian mereka. Jiho rupanya adalah seorang hakim di pengadilan keluarga Seoul yang terbiasa melihat pasangan bertengkar di pengadilan setiap hari, dan dia sendiri pun pernah bercerai sebelumnya. Suatu saat, dia melihat Sang-eun di pengadilan yang menyalahkan dirinya sendiri atas perceraian dari suaminya, dan saat itulah Sang-eun menarik perhatian Jiho. Belum lupa akan kejadian itu, 6 bulan kemudian Jiho kembali menyaksikan Sang-eun bercerai dan dengan alasan yang sama. Selama 2 tahun, Sang-eun telah bercerai sebanyak 6 kali, dan selalu mengaku kalau perceraian itu karena salahnya. Karena itulah Jiho semakin penasaran dengan Sang-eun. Disitulah awal mula hubungan Sang-eun dan Jiho dimulai. Nampak sedang duduk termenung memandangi berkas pengajuan perceraiannya dengan Sang-eun. Ia mengatakan kalau ini perceraian ke-13 untuk Sang-eun, dan untuk pertama kalinya bagi perceraian Sang-eun, Jiho akan membuat pengakuan bahwa dirinya yang bersalah atas perceraian mereka. Tiba-tiba Jiho mendengar suara beringsik di luar pintunya dan melihat Haejin bersama Sang-eun. Seketika Jiho memanggil Sang-eun dengan berkata, "Sayang, masuklah, aku lapar." Tetapi Haejin langsung berbicara bahwa dia telah melihat Jiho memegang pisau di tangannya dan juga menemukan foto-foto seorang wanita korban pembunuhan. Haejin menuduh Jiho adalah seorang pembunuh berantai. Karena hal itu, Jiho mengungkapkan profesi sebenarnya bahwa dia adalah seorang hakim di pengadilan keluarga, dan itu adalah foto salah satu korban kasus KDRT yang tengah ditanganinya. Saat Sang-eun dan Jiho sedang makan malam bersama, ia bertanya pada Jiho, wanita seperti apa yang ingin ia kencani, tetapi terlihat Jiho tidak tertarik sama sekali akan pertanyaan itu. Jiho ini orang yang sangat antisosial dan hampir kehilangan pekerjaannya karena hal itu. Jiho telah mengikuti kelas konseling untuk mengubah sikapnya itu dan mencoba belajar komunikasi yang baik dengan orang lain. Bahkan di tempat kerjanya, Jiho kurang bisa bersosialisasi dan nampak kaku. Hal itu membuat rekan kerjanya salah paham akan dirinya. Ketika Sang-eun dan Gwang-nam sedang berbelanja di mall, mereka berjumpa klien lama Sang-eun, yakni Kido. Karena Kido terlihat mencurigakan, Sang-eun pun berpura-pura mesra dengan Gwang-nam agar kliennya tidak berani macam-macam. Di sisi lain, terlihat Haejin tidur dan bermimpi. Ketika ia masih anak-anak, ia melihat kakaknya sedang minum-minum. Haejin terbangun karena kaget mendengar suara beringsik. Ternyata suara itu karena ibunya Haejin sedang mengobrak-abrik barang-barang Haejin. Ibunya menyuruh Haejin untuk kembali ke rumah orang tuanya karena khawatir padanya. Namun Haejin tidak memperdulikan itu. Sang-eun sangat bahagia karena untuk pertama kalinya ia bisa libur di hari Jumat. Sang-eun pun berniat akan mendonasikan semua cincin hasil dari pernikahan kontraknya itu. Namun ia ingat cincin nikahnya dengan Jiho harus disimpannya dulu karena mereka belum resmi bercerai. Sang-eun telah mempersiapkan segalanya untuk pindah ke Kanada, tetapi dia melupakan hal yang paling penting, yakni perceraiannya dengan Jiho. Keesokan harinya, Sang-eun mulai mengisi formulir perceraiannya dengan Jiho. Saat malam di mana jadwal Sang-eun makan malam bersama Jiho, Sang-eun diantar oleh Gwang-nam menuju tempat tinggal Jiho. Dan waktu itu sedang hujan deras. Sang-eun diturunkan di jalan dekat rumah Jiho. Lalu ia berjalan dan dalam perjalanan ke rumah Jiho, Sang-eun dihadang oleh seorang pria misterius. Dan tiba-tiba dia diserang oleh pria itu. Haejin datang tepat waktu dan menyelamatkan Sang-eun. Haejin memukul pria misterius itu. Sayangnya, pria misterius itu berhasil melarikan diri. Setelahnya, Haejin membawa Sang-eun pulang karena Sang-eun terluka. Sampainya di rumah Haejin, ia mengobati luka Sang-eun serta meminjamkan baju. Haejin mengatakan pada Sang-eun bahwa dia tahu suatu kebenaran, yaitu Sang-eun adalah Jamie, satu-satunya putri dari grup Ina, dan Haejin juga mengungkapkan bahwa dia adalah putra bungsu dari grup Gangjin. Seketika Sang-eun berpura-pura menanyakan keberadaan kucing Haejin, tapi karena Sang-eun alergi terhadap kucing dan lagi-lagi ia bersin-bersin berulang kali. Ketika Jiho sedang membuang sampah, ia bertemu dengan security. Security itu mengatakan kalau ia tadi melihat Sang-eun terluka serta basah kuyup. Tapi Sang-eun dibantu oleh Haejin dan membawanya ke lantai atas. Hal itu membuat Jiho malah jadi membayangkan kalau sekarang Sang-eun dan Haejin sedang bermesraan.
Sang En kini sudah mengetahui kalau Hejin adalah putra bungsu dari purban jin. Kemudian mereka sepakat untuk berjanji satu sama lain agar menjaga rahasia ini. 오늘 고마웠어요. Selesai dari rumah Hejin, Sang En bertemu Jo di lantai atas. Sang En heran kenapa Jo ada di sini. Jo menjawab kalau ia khawatir pada keadaan Sang En karena mendengar cerita Sang En terluka dari security tadi. Kemudian Jo mengajak Sang En untuk minum teh di rumahnya, tapi Sang En menolaknya dan mengajak Jo minum kopi di kedai kopi. Nampaknya mereka berdua sama-sama ragu untuk menyerahkan dokumen perceraian. Di satu sisi, karena penasaran dengan kehidupan Sang En yang sebenarnya, Hejin mencoba menyelidiki latar belakang Sang En dan mencari tahu bisnis apa yang Sang En jalankan. Di saat itu, Hejin juga terkejut melihat baju yang berantakan di lantai bekas Sang En ganti pakaian tadi. Setelah peristiwa penyerangan terhadap Sang En, Jo mulai melakukan penyelidikan. Jiho mengumpulkan semua rekaman CCTV yang ada di sekitar tempat tinggalnya dan Hejin. Dari rekaman-rekaman itu, Jo mendapatkan fakta bahwa pria misterius yang menyerang Sang En itu sudah lama melakukan pengintaian di sekitar tempat tinggal mereka. Dan fakta mengejutkan lainnya, pria misterius itu sebenarnya adalah penguntit Hejin, mempunyai kekasih dan akan menikah. Jo nampaknya mengenali cincin yang dipakai Sang En.